Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Kami dan kakak-kakak semua berharap apapun yang terjadi di minggu lalu tetap membuat kalian selalu bersyukur dan berpengharapan akan Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam ibadah dan mari kita sama-sama bernyanyi Gita Bakti 5, bernyanyilah biduan muda-mudi. Kakak Layan dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Berkati ibadah pada pagi hari ini juga dari awal pertengahan hingga akhir. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 yang menyatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Demikian pembacaan nats pembimbing. Oke, baik adik-adik. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 38, "Telah kutemukan dasar yang kuat." Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan Tuhan yang boleh kami terima setiap harinya. Setiap detik, menit kami boleh lalui ya Bapa, bukan karena kekuatan kami, melainkan karena pengasihan Tuhan. Kiranya Bapa, kami boleh beribadah hari ini Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati juga hamba-Mu ini ya Bapa yang akan berkata-kata dalam firman-Mu, dan biarlah apa yang boleh diceritakan bisa menjadi pedoman, bisa menjadi teladan, bisa menjadi
kekuatan untuk melanjutkan, untuk melaksanakan hari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati dan pikiran kami dalam tangan-Mu. Fokuskan kami Bapa, karena biarlah hati ini siap menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab terambil dari kitab Daniel 1 ayat 6 sampai 17. Kitab Daniel 1 ayat 6 sampai 17. Di antara mereka itu juga ada beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarkanlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkanlah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Demikian pembacaan Alkitab. Halo adik-adik Teruna, selamat hari Minggu, selamat bergabung di ibadah persekutuan Teruna. Hari ini kita membahas firman Tuhan dari Daniel 1 ayat 6 sampai dengan 17. Kita membahas Daniel, kisah Daniel, tapi sebelum itu kita akan tarik dulu seminggu ke belakang. Kita seminggu lalu membahas tentang bagaimana Titus sebagai pemuda yang menyuarakan kebenaran. Kemarin kita belajar tentang bagaimana kita dipilih oleh Tuhan sebagai anak-anaknya, sebagai murid-muridnya untuk menyatakan kebenaran di era-era sekarang, di era-era digital sekarang. Nah, adik-adik Teruna juga sudah belajar bagaimana ketika kita menyuarakan kebenaran, kita juga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan ketulusan. Bagaimana ketika kita menyuarakan kebenaran, yang dipuja, yang dipuji adalah kehadirat Tuhan, karakter Tuhan, bukan diri kita pribadi. Baik adik-adik, kita akan masuk ke dalam Daniel. Di dalam Daniel, kita belajar tentang bagaimana iman yang teguh teruji di dalam dua situasi. Antara lain, yang pertama itu ada penderitaan yang hebat. Kedua itu adalah hidup yang nyaman dan membahagiakan. Seperti ya, sehat, sukses, dan situasi lain yang dapat membuat semua orang merasa tidak perlu adanya topangan orang lain. Kisah Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria adalah beberapa orang di antara sekian banyak penduduk Israel yang dibawa ke Babel untuk menjadi tawanan. Sebagai tawanan perang, mereka tidak memiliki kemerdekaan. Salah satu bentuk hilangnya kemerdekaan mereka adalah penggantian nama. Misalnya, Daniel diubah menjadi Belsazar, Hanaya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, dan Azaria menjadi Abednego. Nama baru itu disesuaikan dengan penamaan dewa di Babel. Nama baru itu juga mengacu pada nama-nama para dewa Babel. Contohnya, itu nama Daniel yang berarti Allah adalah hakimku, diubah menjadi Baltazar yang artinya Bel melindunginya.
Daniel hidup di tengah pembuangan. Itu bukanlah hal yang mudah dan menyenangkan, termasuk dalam menjalankan keyakinannya. Hidup di tanah pembuangan bukanlah hal yang mudah adik-adik dan menyenangkan, termasuk ke dalam menjalankan keyakinan. Orang-orang Israel hidup di tengah bangsa yang tidak percaya akan adanya Tuhan yang esa, atau kita bisa sebut sebagai monoteis. Di sini keteguhan mereka sangat-sangat diuji. Contohnya, sebagai seorang yang takut akan Tuhan, Daniel berjuang untuk mempertahankan imannya. Sebagai seorang pembantu, ia berketetapan hati, ia berkekuatan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Ia tidak juga berupaya untuk menutup-nutupi keyakinannya di hadapan banyak orang, termasuk kepada pimpinan pegawai istana. Dan pastinya iman yang dimiliki Daniel itu pasti akan berbuah manis. Allah mengaruniakan kepadanya kasih sayang dari pemimpin istananya sendiri. Meskipun ia tidak makan makanan sesuai standar istana, perawakan yang lebih bugar, Allah juga mengaruniakan kepada keempat orang itu pengetahuan, kepandaian yang luar biasa dan hikmat juga. Kegigihan Daniel menjaga imannya bukan perkara mudah adik-adik. Ia berusaha untuk melakukannya dengan setia. Buah dari keteguhannya adalah kasih Allah dan sesama manusia. Mari kita membayangkan diri kita. Bayangkan jika kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang jahat, hidup di tengah lingkungan yang rusak, yang moralnya buruk, di mana semua melakukan dosa, dan itu menjadi hal yang biasa. Bisakah kita mempertahankan kekudusan dan hidup yang benar? Dan ia hidup di lingkungan yang setiap hari syarat dengan pesta pora, dengan hawa nafsu, dengan siksa dan segala macam. Tapi semenjak menjejakkan kaki di lingkungan istana, Daniel berketetapan hati. Dia untuk tidak hanyut, dia memiliki keteguhan hati, ia memiliki sikap yang tegas untuk tidak hanyut dalam pola hidup istana. Berani menolak dosa. Dia berani menolak dosa. Tidak mau menyembah kepada raja, meski nyawanya akan menjadi taruhannya. Bahkan dari hal yang terkecil sekalipun, seperti makanan, ia tidak mau memberi celah bagi tipu muslihat iblis untuk masuk ke dalam dirinya. Di akhir-akhir zaman ini banyak banget sekali orang-orang yang ditemukan ikut-ikutan, ke bawah arus, gak berani menolak, dan masih tenggelam di dalamnya. Sebagai teruna, hidup kudus, kekudusan di dalam hidup adalah panggilan Tuhan bagi kehidupan orang-orang yang percaya. Dan Daniel harus menjadi teladan bagi kita. Adik-adik, beberapa permulaan langkah-langkah yang mungkin bisa kita lakukan hidup kudus di dalam Tuhan. Adik-adik, di tengah banyaknya godaan di dunia ini, banyaknya hal-hal baru yang mungkin kita dapati semakin kita dewasa, berita-berita yang masuk, informasi-informasi yang masuk, atau bahkan kegiatan-kegiatan yang mungkin baru kita coba di usia-usia sekarang kita harus memiliki keteguhan seperti bagaimana Daniel memiliki keteguhan untuk ada di tengah-tengah kekacauan itu. Dan hal yang pertama yang mungkin yang harus atau yang wajib kalian tanamkan dalam hati kalian adalah perasaan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, takut akan Allah adalah dasar bagi kita untuk mengikuti setiap jalannya, untuk melayani Dia, dan terutama untuk mengasihi Dia. Banyak yang memiliki kecenderungan untuk merendahkan bobot dari takut akan Allah, untuk merendahkan atau untuk membuat arti kata takut akan Allah itu sebagai sesuatu hal yang hanya sekedar menghormati Allah. Walaupun rasa hormat harus ada di dalam takut akan Allah. Namun takut akan Allah itu lebih daripada itu adik-adik. Adik-adik, takut akan Allah dikatakan sebagai permulaan dalam pengetahuan. Itu bisa kalian lihat di Amsal 1 ayat 7. Orang yang takut akan Allah akan berkembang menjadi orang yang berpengetahuan dan berhikmat. Namun perubahan sikap juga dimiliki dari pikiran. Karena itu untuk takut akan Tuhan, untuk takut akan Allah, seseorang harus semakin tahu dan mengenal Tuhannya. Anugerah Allah saja yang mengerjakan perubahan itu, karena itu satu kunci untuk bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah belajar dan merenungkan setiap firman Tuhan. Dan tentu saja adik-adik, untuk takut akan Tuhan itu harus mengenal Tuhan. Bukan sekedar tahu aja Tuhan itu siapa, tapi juga mengalami setiap proses yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kita juga harus berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara berdoa,
berhubungan langsung dengan Tuhan, komunikasi setiap hari. Kita juga harus mempunyai hati yang tulus ketika setiap harinya Tuhan memberikan waktu, kesehatan, dan semua. Kita bersyukur buat Tuhan yang luar biasa itu memiliki kita dan kita memiliki Tuhan, sehingga rasa itu membuat hati kita percaya bahwa Tuhan harus lebih daripada apa yang kita kasih. Tadi sudah, yang pertama adalah perasaan takut akan Tuhan. Yang kedua, kita sebagai teruna harus memiliki prinsip, dimana ketika kita memiliki prinsip membuat kita teguh ketika kita menghadapi ketidakpastian. Terus juga kita jadi tetap setia juga di dalam setiap penderitaan. Terus juga kita setia juga di dalam setiap kesulitan, dan juga tidak mudah terbawa arus. Dengan kata lain, prinsip itu bisa menjadikan seseorang mempunyai kepribadian yang lebih utuh karena dia memiliki pegangan hidup yang kuat. Setiap orang pasti memiliki prinsip hidupnya sendiri. Kayak semangat, prinsip hidupnya, pantang menyerah, bertanggung jawab, setia, atau totalitas kepada setiap pekerjaannya. Pada dasarnya, prinsip membuat orang untuk berjuang melakukan atau untuk mempertahankan apa yang begitu penting dan bernilai. Artinya dia bisa menyeimbangkan. Tujuan utama untuk memiliki prinsip adalah kita tidak hidup menurut apa kata orang, tidak bergantung pada penilaian atau cara pandang orang, terus tidak hidup menurut kebenaran tapi kita hidup menurut kebenaran yang kita yakini dan pegang teguh. Di dalam tokoh Daniel ini tadi pertama ada perasaan takut akan Tuhan, tidak mau menyakiti hati Tuhan, jadi dia tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran Tuhan. Yang kedua, dia memiliki prinsip yang kuat. Ketika dia memiliki prinsip untuk tetap berpegang teguh pada Tuhan, jadi apapun yang dapat menghalanginya atau bahkan nyawa adalah taruhannya, dia rela. Dan yang ketiga, kita harus bersikap tegas. Bersikap tegas kepada hal-hal yang menurut kita itu adalah hal negatif, itu tidak sesuai dengan kebenarannya. Dan adik-adik, ketika kita bersikap tegas untuk menolak hal-hal itu, kita bisa coba langkah-langkah yang mungkin dapat bisa diterima oleh orang-orang. Bersikap tegas ketika kita ditawari hal seperti merokok, hal minum alkohol, menonton pornografi, atau bahkan kita menolak untuk tidak ikut-ikutan perkembangan zaman seperti keluar malam dan melakukan party-party gitu. Hal yang mungkin adik-adik bisa lakukan untuk menolak hal tersebut dengan tegas, yaitu adalah adik-adik mencoba untuk mencari kesibukan. Mencari kesibukan sebagai satu alasan di mana kita bisa menolaknya. Biasanya ketika kita mencari satu kesibukan, kita memiliki satu kesibukan, ia pasti akan berusaha untuk memahami. Teman kita yang mengajak kita akan berusaha memahami keadaan yang kita alami. Dan juga dia tidak akan memaksa kita untuk melakukan hal-hal yang menurut dia sesuai dengan perkembangan zaman. Itu hal yang pertama. Yang kedua, bersikap tegas yang kedua adalah mencoba untuk mengatakan bahwa kita tidak tertarik atau menolak ajakan dia. Biasanya ketika kita jujur dengan perasaan yang kita miliki, itu merupakan suatu keputusan yang terbaik. Cobalah juga kita sebagai teruna mengutarakan pendapat ketika kita di tengah teman-teman yang mengajak ke hal sesuatu yang menurut kita tidak baik. Biasakan untuk kita mengutarakan pendapat kita, jujur terhadap perasaan kita. Coba untuk tidak menuruti ajakannya, dan berikan juga alasan yang saat itu bisa diterima oleh teman kita. Yang ketiga, hal yang mungkin kita bisa lakukan ketika kita menolak ajakan dari teman kita, yaitu menolak dengan dengan gimmick bercanda gitu, biar terkesan kita bisa lebih enak didengar. Kita menolak ajakan negatif tersebut dengan candaan, atau mungkin bisa terkesan nyeleneh sedikit, agar
di saat kita menolak ajakan tersebut, kita juga bisa menjaga perasaan orang tersebut. Dan hubungan pertemanan kalian juga akan berlanjut baik, tidak ada kesalahpahaman dan segala macam. Berusaha untuk menolak dengan candaan, dengan tujuan agar tidak melukai perasaan satu sama lainnya. Yang keempat, bersikap tegas. Itu bagaimana kamu dapat membatasi diri kamu ketika teman ini sudah toksik menurut kamu. Kamu sebagai proteksi dari dalam diri kamu membatasi jarak kamu, membatasi interaksi kamu atau intensitas untuk bertemu. Dan mungkin ini merupakan cara yang bisa kamu lakukan ketika kamu tidak bisa berbicara secara langsung atau tidak bisa menolak secara langsung. Mungkin kamu dapat melakukan hal ini, bisa mencari kesibukannya itu yang lain, seperti apapun itu, dan membatasi jarak kamu ketika dia memang benar-benar sudah terus mengajak kamu. Begitu adik-adik, firman Tuhan hari ini kakak ingin mengingatkan bahwa tokoh Daniel ini mengajarkan kita bagaimana harus memiliki perasaan takut akan Tuhan, harus memiliki prinsip hidup. Daniel berani melawan arus untuk hidup kudus. Dia berada di tengah lingkungan yang menyembah berhala, tapi dia tetap memegang keyakinan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang satu, yang esa, tidak ada yang lain. Dia juga memiliki sikap yang tegas untuk menolak makanan dari raja yang itu merupakan hasil dari daging yang najis. Kiranya apa yang boleh menjadi firman Tuhan pada minggu siang hari ini bisa didengar, bisa dimengerti, dan biarlah menjadi pedoman untuk melakukan keputusan, tindakan, dan aktivitas di hari-hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan dan penyertaan Tuhan. Kiranya ya Tuhan, apa yang boleh kami dengar pada siang hari ini menjadi pedoman di dalam hidup kami. Ajarlah kami ya Bapa untuk menjadi Daniel ya Bapa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami Bapa untuk memiliki rasa takut akan Tuhan ya Bapa. Ajarlah kami juga ya Tuhan untuk memiliki prinsip yang kuat ya Bapa. Di tengah gempuran hidup ya Bapa. Di tengah perkembangan zaman ya Tuhan Yesus yang begitu maju. Banyak mungkin informasi-informasi baru. Tren-tren baru ya Bapa yang mungkin jauh daripada hal benar. Kiranya ya Bapa kami dapat boleh memilah-milah kegiatan kami ya Tuhan Yesus. Kami juga dapat menahan hawa nafsu kami ya Bapa di tengah banyaknya godaan ya Bapa. Ajarlah kami juga ya Bapa untuk dapat tegas, bersikap tegas dalam menolak hal-hal negatif. Ajarlah kami juga ya Bapa untuk melakukan kegiatan hidup kami ya Bapa untuk mengajak semua orang bersikap tegas di dalam menjalani hidup, menolak hal-hal negatif dan melakukan apa yang menjadi kesenangan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, firman ini jauh daripada sempurna, kiranya Tuhan yang menyempurnakan, dan kiranya juga Tuhan yang menetapkan firman ini dalam hati adik-adik dan teman-teman semuanya. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dan kakak layan, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kita berikan dengan hati yang tulus sebagai bentuk ungkapan syukur kita atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Persembahan bisa diberikan melalui Bank BCA dan juga Bank Mandiri dengan nomor rekening yang tersedia di layar, atau dengan QR barcode yang tersedia di layar, atau juga dengan metode pembayaran lainnya seperti BCA Mobile, Mandiri Mobile, ada BNI, ada BRI dan lain-lain, atau melalui OVO, Dana, GoPay, atau juga bisa datang langsung ke kantor gereja atau melalui drive-thru yang sudah disediakan di parkiran gereja. Adik Teruna dan kakak layan, sambil kita memberikan persembahan, kita angkat satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 271, Janganlah Kumpulkan Harta. Kita nyanyi bersama-sama ya. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, Ingat merusak, pencuri membongkarnya.
kita doakan persembahan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Saat ini kami memberikan persembahan, kiranya persembahan kami ini dapat berguna untuk pelayanan di gereja-Mu. Dan kami mempersembahkan juga hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah ungkapan syukur kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami berterima kasih atas nafas kehidupan, atas kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat melekat di hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami dapat menjadi seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetap setia dan beriman kepada Tuhan dalam menghadapi tantangan, godaan, dan pergumulan yang dihadapi setiap hari. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang tegas dalam bersikap, yang tentunya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami ingin menjadi garam dan terang dimanapun kami berada dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk adik teruna terkasih. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan menyertai kehidupan adik teruna di dalam masa remaja ini. Tuhan memberkati pendidikan di sekolahnya, diberikan kepintaran, kecerdasan, dan juga hikmat kebijaksanaan. Bapa, Engkau hadir di dalam adik teruna menggapai cita-cita mereka, agar mereka dapat mencapai masa depan yang cerah seturut dengan kehendak Tuhan. Jauhkan adik teruna dalam pergaulan yang buruk, karena pergaulan dapat merusak kebiasaan yang baik. Berikan mereka pergaulan yang baik ya Tuhan. Dan dimanapun adik teruna berada dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang setia dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk orang tua terkasih dari teruna. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan untuk keluarga orang tua terkasih dari teruna. Engkau memberkati orang tua mereka dalam setiap usaha pekerjaan. Tuhan memberkati. Dalam setiap gumul juang yang dihadapi, Tuhan senantiasa hadir menyertai. Bapa di surga, kami berdoa untuk kakak layan terkasih, di dalam pelayanannya, di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya. Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai. Tuhan memberkati juga keluarga dari kakak layan terkasih, sehingga mereka senantiasa selalu berharap kepada Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Karena kami percaya di dalam Engkau kami mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang berasal daripada-Mu saja. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin negara, dimulai dari pemerintah hingga pemerintahan yang tertinggi seperti presiden hingga ke pemerintahan tingkat RT RW. Tuhan berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, dan Tuhan memberkati segala aspek di dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Tuhan memberkati dan menyertai segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi COVID dan memperbaiki perekonomian akibat COVID. Tuhan memberkati sehingga bangsa dan negara Indonesia hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja, khususnya GBIB Efata. Tuhan memberkati, mulai dari Bapak Ibu Pendeta, PHMJ, Penatua Diaken, karyawan kantor gereja, pengurus, pelekat, pelayan pelekat, PA dan PT. Tuhan memberkati semua orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja-Mu ini. Tuhan memberkati setiap program kerja yang dijalankan. Tuhan memberkati juga kehidupan kami, kehadiran kami dalam pelayanan, dapat mewartakan kasih Kristus kepada semua orang dan mewartakan dan menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Sehingga
kami dapat membawa damai sejahtera dimanapun berada. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja di seluruh dunia. Tuhan hadir menyertai dan melindungi, dan kiranya semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan ya Tuhan, kiranya gereja-gereja dapat mewartakan kasih Kristus kepada semua orang. Bapa di surga, ampunilah segala dosa dan salah kami. Inilah rangkaian doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kakak-kakak, kita semua sudah berada di penghujung IHMPT di saat ini, dan kita akan kembali ke dalam aktivitas kita masing-masing, dan kita akan mengakhiri IHMPT saat ini dengan menyanyi nyanyian pengutusan atau nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 436, Lawanlah Godaan. Puji dan syukur Tuhan Yesus Kristus, oleh penyertaan-Mu jualah yang semua kami imani boleh menyertai kami dalam IHMPT secara online di saat ini. Dan kami mau mengakhiri dengan satu keyakinan bahwa kasih karunia, penyertaan, damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus akan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami semua ketika kami kembali melakukan segala tugas tanggung jawab
selama sepekan ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.